Ujian promosi doktor pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dewan Prodi memasuki ruang ujian. Profesor Wali Jamaludin ZMAG PhD selaku Ketua Dewan Penguji beserta anggota memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan. Hadirin yang kami hormati, seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Februari 2023 akan dilaksanakan sidang ujian promosi doktor Saudara Suratna nomor induk mahasiswa 194030011 dengan judul disertasi pencegahan perceraian melalui program Masturo dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Promovendus disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Sidang ujian dimulai. Sidang ujian dipimpin oleh Ketua Sidang, Profesor Wali Jamaludin ZMAG PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabipun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa'ala. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Linda Tigawati MH. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Soeharto SMH. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Siti Mahmudah SMH. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Yusuf Baik Hasim SMH. Yang terhormat Bapak Dr. Naimun SMH. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bukan Abdul Ghafur MSc. Hadirin hadirat yang berbahagia, khusus hadir bersama-sama kami di sini Bapak Rektor Universitas Dharma Jaya beserta jajaran senior kami Bapak Dr. Yahya Adib, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidang ujian promosi doktor Promovendus nama Suratno nomor induk mahasiswa 197403011 dengan judul disertasi pencegahan perceraian melalui program Masturo dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dengan ini mari kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Ujian promosi doktor program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada pagi hari ini
akan dipimpin oleh ketua sidang saya sendiri, Profesor Jamaludin MADPhD, dengan penguji 1 Bapak Profesor Dr. Haji Soeharto SHMH. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Penguji kedua sekaligus sebagai promotor dari Promotenus, yaitu Ibu Dr. Hajah Siti Mahmudah MAD. Penguji ketiga selaku co-promotor 1 Bapak Dr. Haji Yusuf Baihaqi LCMA, dan penguji keempat selaku co-promotor 2 Bapak Dr. Maimun SHMA, serta penguji 5 Bapak Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur MSI, yaitu Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Republik Lampung. Sedangkan sebagai sekretaris sidang adalah Ibu Dr. Hajah Linda Firdawati MA. Saudara Profesor itu sehat ya? Sehat ya. Di luar sedikit mendung, ya kan? Mungkin menyesuaikan dengan judul disertasi Anda. Bicara masalah perceraian ini ada pelaku dikit. Nah, karenanya untuk lebih jelas kita akan menyimak bersama ekspos hasil penelitian yang akan disampaikan oleh saudara Promotenus dengan waktu tersedia 15 hingga 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang Promotenus muliakan hormati para pimpinan yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Ketua Profesor Wan Jamaludin ZMAD PSD, semoga Allah berkahi selalu beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan penguji 1 kami yang mulia, guru besar kami Profesor Dr. Haji Soeharto SHMA, semoga Allah memberikan kesehatan kemuliaan selalu untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Dr. Hajah Siti Mahmudah MAD selaku promotor saya yang selalu membimbing saya dari awal sampai dengan akhir, memberikan pengarahan kepada saya. Semoga Allah memberikan kemuliaan selalu untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati promotor 1 saya yang mulia Bapak Dr. Haji Yusuf Baihaqi LCMA, dengan kesabarannya begitu teliti memberikan ilmunya kepada saya sampai tulisannya bisa sempurna secara ini berjalan. Yang kami muliakan, kami hormati promotor 2 saya Dr. Maimun SHMA sekaligus menguji saya pada hari ini. Semoga Allah muliakan selalu. Yang kami hormati yang mulia Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur MSI selaku penguji 5 dan selaku pula sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas. Dan tentunya yang kami hormati sangat Ibu Dr. Hajah Linda Firdawati MA selaku sekretaris sidang pada kesempatan yang mulia ini. Yang kami muliakan pula para profesor, para doktor yang hadir, para rektor yang juga hadir dari Dharma Jaya, para kiai dan para ustadz yang hadir juga, dan tentunya yang sangat saya hormati, saya muliakan dan selalu saya minta berkahnya ibu dan kandung saya yang juga hadir memberikan semangat tersendiri untuk saya, dan ini merupakan semangat tertinggi bagi saya hari ini.
serta istri dan anak saya serta keluarga semuanya, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini dimuliakan bisa bertemu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia izin menyampaikan hasil penelitian saya dalam judul disertasi saya, pencegahan perceraian melalui program Maskuro dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Studi Jamaah Tabligh Provinsi Lampung, alhamdulillah sudah terselesaikan dan hari ini diujikan. Yang mulia, saya memulai dari sebuah kerisauan bahwasanya Islam ini sebagai agama yang paling sempurna begitu untuk berlangsungnya seluruh kebaikan dalam mencapai keturunan, dalam kebaikan maka perlu adanya pernikahan. Tapi yang menjadi keluhan di banyak hal, ternyata untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Banyak sekali kendala yang ada di dalamnya. Bukan hanya urusan orang-orang yang begitu paham tentang masalah keluarga dan kata sakinah, mungkin urusan pondok pesantren, bahkan mungkin dari kalangan akademisi sekalipun, untuk mewujudkan kata sakinah mawaddah warahmah ini tidaklah gampang. Perlu perjuangan yang sangat, bahkan terkadang banyak juga yang berakhir dengan perceraian. Sementara itu di sisi lain bahwasanya pengadilan agama, kebetulan kami bersama teman-teman satu kelas itu banyak hakim di dalamnya, mengeluhkan proses tingginya angka perceraian. Walaupun memang angka pernikahannya juga banyak, tapi ternyata angka perceraian juga meningkat, apalagi di masa pandemi. Itu menjadi kerisauan sehingga para hakim merasa kewalahan dalam menangani proses perceraian. Sebagai contoh saja, saya memberikan contoh kecil di Kabupaten Tulang Bawang. Dari 36 kasus yang ada, semua diajukan, ternyata 22 gugatan semuanya. Dari 36 kasus tersebut hanya 8 yang berhasil dimediasi dan 28 kasus tidak berhasil dimediasi dan berakhir dengan perceraian. Ternyata ini juga sebanding juga dengan beberapa pengadilan-pengadilan yang ada di Lampung dan di Indonesia, khususnya di Lampung ini angkanya meningkat. Hal inilah yang membuat kerisauan pertama penulis meneliti masalah ini. Sementara itu ada jamaah tabligh yang dalam penelitian ini peneliti melihat kok tampaknya baik begitu. Kemudian ada solusi pada saat mereka mungkin ada masalah, maka ada solusi yaitu dengan cara maskuro. Maskuro ini adalah program urus bersama-sama antara suami dan istri. Kalau laki-laki namanya kerja, kalau perempuan namanya maskuro. Nah, dibandingkan itu, maka peneliti melihat bahwasanya penelitian ini ingin melihat fakta tentang jamaah tabligh melalui program maskuro yang dilakukan. Kenapa dipandang mampu meningkatkan kualitas keluarga menuju keluarga yang sakinah, dan bagaimana metode maskuro tersebut berlangsung, apakah ada kendalanya atau tidak. Maka materi apa saja pula yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana maskuro itu bisa menekan angka perceraian sehingga tujuannya tetap tercapai. Maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan alhamdulillah bisa terselesaikan menggunakan teori mubadalah. Artinya adalah saling berkesinambungan. Di sini di teori mubadalah dan perpaduan dengan program maskuro ini ternyata loh. Saya melihatnya di dalam penelitian ini betul-betul bisa menjadi teori yang bisa mendukung program maskuro sehingga capaiannya tercapai. Dan penelitian ini yang mulia menemukan fakta kesimpulan, beberapa kesimpulan. Yang pertama, ternyata program maskuro ini adalah metode yang dijalankan oleh jamaah tabligh untuk
membuat keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, dan tujuannya tidak bercerai. Ini yang sangat utama. Kemudian program ini juga dijalankan oleh suami istri, sangat efektif digunakan sebagai metode kekinian untuk mencegah perceraian pada keluarga jamaah tabligh khususnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasannya penerapan program Masturah juga sangat efektif dan bisa membantu program mediasi pengadilan agama dalam mengurangi tingkat perceraian karena di dalamnya berisikan tentang materi-materi adab, ada materi-materi tentang hikmah, materi-materi perjuangan para kisah sahabat, sehingga menginspirasi orang-orang yang memiliki Masturah sehingga mereka kehidupannya lebih sakinah. Kemudian yang ketiga, bagaimana program Masturah di kalangan jamaah tabligh ini juga sesuai dengan teori mubadalah karena memenuhi kriteria prinsip mengikat perjanjian yang kokoh dan 6 perjanjian yang lainnya yang membuat akhirnya rumah tangga jamaah tabligh ini bisa sakinah. Novelty pembaruan dalam disertasi saya ini, yang pertama ini adalah tentang bimbingan perkawinan pranikah yang saat ini ada. Hasil novelty-nya bagaimana materi-materi Masturah yang dipandang bisa menekan angka perceraian bisa dijadikan sebagai rujukan dan bisa menjadi tambahan materi sebelum pernikahan ada. Jadi di pranikah kita siapkan, pada saat nikah ada programnya, kemudian setelah pernikahan, pasca pernikahan juga ada programnya, sehingga ketika calon pengantin ini sudah mengikuti Masturah, nantinya mereka akan keluarganya sakinah dan terhindar dari perceraian. Ini sebagai solusi, Bro. Kalau tadi gambarannya tampaknya mendung, mudah-mudahan ini menjadi cerah karena ada solusi novelty yang kami berikan. Kalau ini disampaikan di materi-materi di KUA, insya Allah bisa menjadi asbab kebaikan untuk calon pengantin rumah tangganya sakinah. Yang kedua, novelty yang saya dapatkan di sini tentang masalah hukum fikih, yaitu berkaitan dengan mahram hakiki, di mana pada era modern saat ini, khususnya yang di dalamnya wanita, mahram hakiki ini kalau kita melihat setiap wanita yang akan bepergian keluar rumah ataupun jauh sebaiknya meminta izin kepada suaminya, karena ini merupakan pokok yang sesungguhnya sebagai mahram hakiki. Namun dalam kenyataannya banyak sekali yang mungkin saat ini perginya dalam keadaan tidak meminta izin, padahal ini sesuatu yang harus diperbaiki. Oleh karena itu penulis Prof. Kendus meminta dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam agar mahram hakiki ini bisa betul-betul dipandang, sehingga tidak bisa dipandang remeh, walaupun dengan jelas dalam teori mubadalah seorang suami harus memberikan izin, memberikan toleran, dan memberikan yang terbaik untuk istrinya, sehingga teori mubadalah dalam program Masturah ini bisa terwujud dan insya Allah membawa keberkahan untuk keluarga yang ada di Indonesia. Sementara itu dulu para pengajian mulia, semoga Allah memberikan kemuliaan, kemudahan dalam ujian promosi dokter. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemohon terus presentasinya. Saya kurang dari 15 menit, ya. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum dimulai. Silakan. Saya ingin konfirmasi dulu dari contoh kasus tulang bawang yang Anda angkat itu tadi. Berakhir dengan perceraian, ya. Itu sebanyak 36. Iya. 36 kasus, 28 tidak berhasil, ya. Yang mengajukan perceraian siapa? Kebanyakan istri kalau saat ini, malah istri yang mengajukan gugatan saat ini. Apalagi di masa pandemi ini banyak istri yang meminta gugatan. Aktif, ya.
banyak istri ya. Insyaallah. Suami bukan? Bukan, istri. Maka perlu klarifikasi yang lebih jelas untuk saya ini fenomena jangan diwakilkan angka saja, tapi bapak ternyata pendidikan yang proaktif mengajukan dugaan adalah pihak perempuan. Pihaknya enggak, kenapa? Apa perlu ada penjelasan? Kenapa perempuan yang dugaan? Yang laki-laki kok tidak? Kenapa? Kalau dari hasil penelitian kami Prof, bahwasanya mungkin karena kondisinya saat ini pandemi dan dari hasil surveinya ternyata banyak laki-laki yang tidak bekerja. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi, kemudian faktor kekerasan, kemudian wanita idaman lain juga sangat mempengaruhi. Ya, sehingga wanita ini semakin tidak tahan kondisinya dengan kondisi susah, suaminya error seperti itu ya, membuat akhirnya protes. Ketika tidak kesampaian maka gugatan cerai itu mungkin terakhirnya bagi para istri. Ditambah juga ada kekerasan rumah tangga yang saat ini viral juga. Anda ini terlalu mendeskripsikan kaum lelaki. Saya nggak semua itu terjadi karena penyebabnya laki-laki. Karena ada yang zaman lain. Ya baik, kita akan ungkap seperti apa dan bagaimana. Ya, namun yang saya angkat sekarang ini kan program surau ini diberikan kepada yang sudah berjalan ya, kepada kaum perempuan yang ada di dalam jamaah tabligh. Ya, yang sudah menikah. Yang sudah menikah di jamaah tabligh, ya kan begitu ya. Saya belum tahu apakah itu bisa diberlakukan secara general kepada kaum perempuan di luar jamaah tabligh. Karena kan ini suasana psikologis tentu berbeda. Spiritualitas itu kan tentu tidak sama antara anggota komunitas dengan di luar dari kedua. Baik, kita tutup-tutupilah ya. Anda akan berjawab sekarang, nanti kita lihat dalam dialog dan diskusi. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Suharto SH.MA selaku peneliti 1 untuk menyampaikan jawab diskusi memperdalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prof. Hendus waktu tersedia sebelumnya. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun harus mempertahankan disertasinya, Bapak Rektor dan jajarannya yang kami hormati, ibu-ibu yang kami hormati, saudara Prof. Hendus. Abstrak itu merupakan gambaran umum dari disertasi yang sudah dilakukan. Kira-kira abstrak itu isinya apa saja? Baik.
izin menjawab. Ya. Jadi abstrak itu yang pertama tentang latar belakang yang tentang latar belakang, kemudian di dalamnya ada rumusan masalah yang ada, kemudian ada tujuan daripada penelitian tersebut, kemudian novelty yang ada di dalamnya, dan terakhir dengan kesimpulan yang ada dari hasil penelitian tersebut semua terakhirnya. Dari yang saudara tulis di disertasi ini, kira-kira sudah benar seperti apa yang saudara kemukakan? Insya Allah. Nanti dicek lagi, Terima kasih Pak. dicek kata urutannya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi dasar ayat-ayat atau hadis yang dapat saudara pakai sebagai rujukan membahas disertasi saudara? Yang pertama ayat 21 pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi sebagai rujukan pertama saya bahwasanya diciptakannya laki-laki dan wanita ini secara jenisnya berpasang-pasangan adalah dalam ikatan pernikahan itu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan pastinya terhindar dari percaya dan supaya bisa saling mengenal sehingga terjadi kerukunan sesungguhnya yang diinginkan. Demikian. Coba saudara baca hadis pada halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasihi fa'abatat fabata khutbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apa itu? Bahwasanya apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya tidak menemaninya kemudian marah, maka seorang istri akan mendapatkan hukuman malaikat sampai dengan pagi hari dalam bentuk laknatnya. Apa hadis ini kira-kira tanpa syarat untuk saudara benar? Ya. Ya, dalam di sini Prof mohon izinnya. Di sini kan diriwayatkan oleh Bukhari insyaallah dalam sahihnya kitab Bada al-Ahad bab ke-7, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, kitab nikah bab 43 dan Al-Tirmizi juga dalam Sunan Al-Tirmizi kitab Rodok bab ke-10 insyaallah. Kalau tidak terlaksana, apakah bisa merusak terjadinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kira-kira? Sebenarnya dari yang terjadi di lapangan ini seorang suami juga harus mengerti kondisi istri. Apabila dalam teori mubadalah disampaikan seandainya istri dalam keadaan sakit, dalam kondisi yang lelah atau dalam kondisi tertentu yang memungkinkan untuk meminta izin secara baik, maka seharusnya suami pun mengerti dalam keadaan tersebut. Jadi memang teori mubadalah ini ada kesalinan antara suami dan istri. Konsepnya dalam hadis tersebut adalah memberikan arahan sebegitu pentingnya melayani suami. Namun dalam konsep mubadalah yang lainnya bahwasanya seorang suami juga harus mengerti konsep bagaimana Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, maka pun harus mengerti dengan kondisi istri. Misalkan seperti yang tadi sakit dan ada hal yang menghalangi, maka suami harus betul-betul mengerti, insya Allah juga jadi pahala untuk suami tersebut. Baik. Yang selanjutnya dengan perhatikan rumusan masalah yang kedua.
pembahasan masalah itu. Ya, sini Prof, rumusan masalah saya yang kedua, yaitu bagaimana bentuk materi kegiatan Maskurah Jamaah Tabligh Provinsi Lampung serta kontribusinya terhadap pengelolaan hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dan sudah merupakan analisis daripada rumusan masalah itu. Ya. Terima kasih yang mulia, bahwasanya dalam analisis ini kami menemukan bahwasanya teori mubadalah ini sangat penting dan sangat bisa menjadi teori ada di dalamnya, sehingga bagaimana materi kegiatan Maskurah yang ada di dalamnya juga sama dengan apa yang diinginkan oleh teori mubadalah. Contohnya dalam program Maskurah selama 3 hari suami dan istri bersama-sama untuk mengikuti, bahasa mungkin sederhananya, ngaji bersama-sama. Yang laki-lakinya berada di masjid, kemudian yang wanitanya ada di tempat jamaah yang lainnya yang sudah disterilkan dari laki-laki di situ. Selama 3 hari itulah suami di dalam masjid belajar tentang bagaimana berkhidmat kepada istrinya, menyayangi istrinya, bagaimana bersifat santun kepada istrinya, berkasih sayang dengan penuh kelembutan, dan menerapkan konsep ajaran Islam yang benar kepada istrinya. Sementara istri yang ada di dalam menjadi pokok. Ada seorang ustazah yang dipercayakan untuk ada di dalam untuk mengajarkan hal ihwal berkaitan dengan materi Maskurah. Yang pertama, bagaimana ditingkatkan takwanya. Karena seperti apa yang tadi Ketua Sidang sampaikan, yang mulia, apa penyebabnya? Ternyata istri banyak yang menggugat. Tapi bagaimana dengan suami? Suami juga ada yang menggugat sedikit. Tapi ternyata salah satu masalah terbesarnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah kekerasan rumah tangga, bukan masalah wanita atau laki-laki dan lain-lain. Ternyata ketika kita ikut Maskurah, masalahnya yang paling utama karena kurangnya ketakwaan kepada Allah. Sehingga itu yang menjadi pokok pertama kali. Sehingga kalau ketakwaan ini sudah diwujudkan pertama kali, diajarkan, ditanamkan sebagai fondasi, maka sesungguhnya kalau ada masalah-masalah yang ada di dunia, suami istri ini melihat bahwa ini takdir dari Allah, kuasa Allah, mari bersama-sama diperbaiki. Ditambahkan secara materi yang ada di dalamnya, Prof, juga diajarkan tentang teori dan materi adab-adab. Bagaimana adab suami kepada istri, istri kepada suami, sehingga mereka saling bekerja sama, teori mubadalahnya bisa dilaksanakan. Kemudian materi yang ada di dalamnya juga tentang masalah kisah-kisah sahabat, kisah-kisah sahabiah yang dilaksanakan dahulu, dibacakan, diceritakan, dan itu dengan metode yang begitu asik, sehingga mereka menikmati selama 3 hari itu seperti istilahnya orang haus, orang yang lapar dengan makan itu. Mereka begitu antusias di dalamnya. Begitu nanti mereka selesai, mereka mempraktekkan bagaimana para sahabat sahabiah dulu rumah tangganya mereka baik, seperti Rasulullah, walaupun mungkin dapurnya tidak ngebul berapa lama, tapi Rasulullah tetap mengatakan baik dijamati. Ini yang ada di dalam. Lalu yang selanjutnya, kontribusi terhadap pembangunan keluarga di Indonesia itu gimana, Pak? Ya, kontribusinya saya letakkan di bagian belakang kesimpulan, Prof. Setelah kesimpulan, bahwasanya ada 2 kontribusi yang saya akan coba sumbangsikan insya Allah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Yang pertama, saya ingin menyampaikan usulan bahwasanya untuk program pranikah yang pelatihan sebelum pranikah ini mungkin teori dan materinya ditambahkan dengan program Maskurah, sehingga kalau ini dipakai kemudian diterapkan, kemudian setelahnya nanti mereka sudah selesai dengan pernikahan, mereka dimintakan untuk ikut program Maskurah selama 3 hari, kemudian setelahnya juga mengikuti program Maskurah secara berjenjang, maka nanti bisa menjadi usulan rumah tangga orang-orang yang menikah ini bisa terjaga sampai tidak ada perceraian, meminimalisirnya seperti itu. Yang kedua, memang saya konsennya tadi pembaruan hukum Islamnya di masalah wali hakiki. Wali hakiki berkaitan dengan mahram hakiki. Mahram hakiki yang saya maksudkan adalah suami. Dalam era sekarang ini, bro, para wanita ini kalau keluar rumah
karena mungkin karirnya atau karena usahanya atau karena aktivitasnya di luar, terkadang mereka mengesampingkan izin terhadap suaminya. Padahal dalam hukum fikih ini wajib dan pokok. Sebagai seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya. Maka sebagai pembaharuan hukum Islamnya, saya mengusulkan agar ini dijadikan masukan ke dalam kompilasi hukum Islam, dijadikan sebagai salah satu bait ayat supaya bisa masuk bahwasanya wali mahram hakiki suami ini harus didahulukan. Jangan sampai membuat wanita pergi mendapatkan murkanya Allah karena tanpa izinnya. Dengan catatan suami juga harus mengerti kondisi istri. Apabila dia bekerja beraktivitas di luar, wajib tetap memberikan izin terhadap istrinya dengan konsep mubadalah, kesinambungan dan kesalingan bisa terwujud. Begitu kan, insyaallah. Terakhir, itu bukan masalah pendidikan ini berapa? 3. Jadi ini mungkin ada yang tidak tercatat satu di tim tercetak tuh 3 saja. Tidak tercatat. Di hasil kesimpulannya 3 tuh. Kesimpulannya berapa? 3. Iya. Kalau nanti dilayar juga bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat atas saudara sudah sampai ke tingkat ujian sertifikasi seperti ini. Mudah-mudahan harta dan kita semuanya meloloskan diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Hadisah Baikana. Mungkin agak bias menurut saya dia berpihak salah satu gender aja ya. Maka kita akan dalami lebih lanjut ya, saya tidak salah paham kita persilakan Ibu Dr. Haja Siti Mahmudah MHG selaku promotor juga Komisi 2 untuk melakukan diskusi tanya jawab waktu 10 menit. Silakan. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor sebagai Ketua Sidang, yang terhormat Ibu Muji, yang terhormat Kompendius, dan kemudiannya ada Bapak Rektor dan Saya, terima kasih, dan kepada semua jemaah memberkahi ujian Pak Suratno, menghadiri dan mendoakannya, keluarga besarnya, termasuk. Jadi ini ujian ini bukan yang terakhir ya Pak Suratno, masih ada tugas Pak Suratno setelah ujian ini masih mempertimbangkan saran dan kritik dari penguji untuk dicetak jadi buku untuk syarat ijazah dan disertasi. Makanya nggak usah takut, semua saran ditampung, semua pertanyaan dijawab. Sarannya untuk perbaikan nanti silakan perbaikan, termasuk ibu ini di masih melihat di daftar isinya itu analisa datanya nanti disesuaikan lagi dengan masalahnya. Kenapa masalahnya ketinggalan? Tadi yang diprotes oleh komisi 1. Dilengkapi lagi urusan masalahnya dan nanti disesuaikan analisa datanya. Ada urusan masalah yang tidak kecil. Kemudian analisa data pertanyaan itu tiba-tiba di suatu itu analisa data lagi. Jadi itu tambahan.
Nah itu yang nyata-nyata harus dinilai itu Pak. Analisa data 25 itu analisa data, nanti 25 itu nanti data situ. Yang analisa data lagi itu sarannya nanti itu wajib dinilai. Lihat dalamnya, karena di dalamnya juga nggak ada itu analisa data itu cuma ada satu pernyataan yang ada satu di Islam karena di 8 Izin Pak.
Baik, kesimpulan, terima kasih Bunda atas sarannya, kemudian masukannya sangat berharga. Insya Allah saya akan perbaiki. Insya Allah. Saya izin menjawab tentang kesimpulan yang pertama, bahwasanya kegiatan masturah ini ialah metode yang dilaksanakan oleh suami dan istri. Jadi yang ya. Jadi mengapa? Karena jawabannya di program Masturo itu ya di kalangan jamaah tabligh. Baik, Prof. Bagaimana di dalamnya? Karena di dakwahnya itu dijalankan oleh suami istri secara bersamaan. Supaya apa? Para perempuan pun bisa memperoleh bagian dari upaya dakwah dengan arti supaya perempuan bisa membangun di dalamnya tempat tinggal dengan suami. Maka program Masturo Jamaah Tabligh ini sesuai dengan teori mubadalah dan ada unsur kesalingannya, juga sangat efektif digunakan sebagai metode kekinian untuk mencegah perceraian dalam keluarga jamaah tabligh. Hal mana program tersebut dianggap mempermudah mewujudkan keluarga yang sakinah. Itu di dalamnya. Kalau kenapanya di dalamnya? Karena memang ada materi-materi di dalamnya yang melebihi daripada mediasi. Saya contohkan misalkan Bunda yang mulia, Wali Kota Bengkulu, ini beliau juga mengikuti program Masturo. Ketika ada pegawainya yang ingin mengajukan perceraian, maka beliau memanggil terlebih dahulu, kemudian beliau menyarankan sebelum engkau mengajukan gugatan cerai dan masuk ke pengadilan, coba ikuti Masturo selama 3 hari. Yang ikut Masturo ini bukan hanya istrinya saja, suami dan istri. Suami ada di masjid, kemudian istri ada di rumah anggota yang ditunjuk. Kemudian nanti hari kedua bisa bertemu, pagi bertemu, dan informasi tentang masalah adat, kebaikan, bagaimana ketaatan kepada Allah ini dibahas, sehingga pada saat bertemu nanti mereka ada kesalingan mubadalah. Jadi Bunda, alhamdulillah, terima kasih. Ini sebenarnya di disertasi saya membela dua-duanya. Tadi yang disampaikan bahwasanya kalau untuk program wanita namanya Masturo, untuk program laki-laki namanya Rijal, dipadu-padankan sehingga saling berkesinambungan dalam teori mubadalah. Begitu. Ya. Siap Bunda. Siap Bunda.
Insya Allah. Nah, di sini ada khusus dalam bab-bab itu ada tentang masalah materi program jamaah tabligh di Masturah itu. Kenapa bisa lebih ada khusus? Unggulannya adalah bagaimana mereka 3 hari itu mereka bersama-sama melupakan istilahnya hakikat dunia yang sementara ini untuk fokus ke kampung akhirat, sehingga ketika ketakwaannya itu tumbuh betul-betul dalam 3 hari disadarkan, maka begitu mereka pulang ilmu tentang masalah agama yang di dalamnya tadi saya simpulkan kajian masalah ilmu keislaman. Sebenarnya di dalamnya ada masalah fikihnya, muamalah, muasyarah, detail dalam 3 hari itu diajarkan. Adab-adab, bagaimana kisah-kisah sahabat, bagaimana hadis, kemudian firman-firman Allah dibacakan dalam kondisi yang khusyuk selama 3 hari, maka itu masuk ke dalam hati masing-masing laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Sehingga begitu mereka pulang membawa teori-teori yang dulu ada pada zaman Rasulullah, sehingga begitu pulang suami jadi sayang terhadap istrinya, lebih lembut, istri juga lebih menyayangi suaminya, saling mengerti, bermubadalah tadi itu. Jadi ada teori kecilnya satu hari. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bunda. Sebenarnya teori yang di awal Masturah itu yang pertama kali memang khusus wanita. Terlihatnya tadinya adalah wanitanya yang harus taat. Taat pokoknya titik, semua taat surga. Itu awalnya ketika saya penelitian pertama. Tapi begitu sudah menggunakan teori mubadalah, ternyata apa yang tadi menjadi kerisauan kita bersama Pak Prof, insya Allah terjawab. Karena dengan teori Masturah yang disambungkan dengan teori mubadalah berkesinambungan. Yang tadinya harusnya wanita saja yang harus taat kepada suami, tidak ada ampun lagi, pokoknya di rumah saja. Dengan teori mubadalah yang ada, maka menjadi bersinergi. Wanita yang betul-betul taat kepada suami, tapi juga suami menjadi lebih sayang kepada istrinya. Sehingga konsep mubadalah ini kerjasama di rumah ini terwujud. Sehingga yang sekarang saya melihatnya mungkin saat ini sebagai kritikan untuk jamaah tablighnya, jamaah tabligh ini dipandangnya terlalu eksklusif. Maka melalui forum yang mulia ini dari temuan disertasi saya ini, saya pun meminta agar jamaah tabligh lebih terbuka, sehingga tadi yang menjadi kerisauan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh jamaah tabligh saja, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Karena untuk mengikuti Masturah ini kan syaratnya harus pernah iktikaf 3 hari berturut-turut. Mungkin kalau dibuat lebih fleksibel seperti itu, mungkin orang yang umum bisa lebih mudah menerima, sehingga materinya bisa dipakai oleh Indonesia. Begitu kira-kira. Ya, insya Allah saya akan usulkan sampai ke pusatnya di India sana. Insya Allah. Mohon doanya. Siap benar. Dengan mubadalah, istri tetap harus tersenyum, melayani suaminya dengan penuh hormat tanpa ampun, tapi suami juga harus mengerti, pulang pun dalam keadaan wangi, dalam keadaan sayang. Jadi bukan hanya istrinya saja, suami juga harus. Itulah konsep Masturah terbaru yang akan saya bawa, bahwasanya suami istri harus mubadalah, harus sama-sama mengerti, memahami.
Artinya belum berdarah gitu kan? Insya Allah kalau baca disertasi ini nanti berubah benar, insya Allah. Kalau yang seperti itu belum berdarah, harusnya seperti itu. Iya. Ini kritikan buat kita para suami, insya Allah. Terima kasih Bunda. Tapi ada kasus juga suaminya senyum, turun dari mobil, senyum, beda wangi, harum, mabuk, ya. Tapi justru memicu. Menurut saya ini tema yang menurut saya tidak simpel, sederhana, ya. Memang bisa disimplifikasi dengan apa namanya maksurah plus mubadalah, tapi sebetulnya ini rumit ya. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab bersama penguji ketiga sekaligus kopromotor 1 Bapak Dr. Haji Yusuf Bayhaqi SPMA. Waktu 10 menit juga tersediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Sidang dalam hal ini Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Wawan Jamaluddin, segenap tim penguji yang kami hormati, dan kami hormati juga segenap hadirin dan hadirat. Terus selamat atas ujian yang dilakukannya. Ada masih beberapa catatan sampai dengan ujian terbuka. Benar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Mahfudah, ya, bukan berarti sudah ujian terbuka ini kemudian setelahnya itu tidak cetak. Ya, dalam catatan kami di antaranya nanti ya, pasca ujian terbuka ini terus untuk kembali memperhatikan berkaitan dengan tulisan-tulisan yang itu harus ditulis berdasarkan pedoman transliterasi. Ya, karena itu belum menjadi bahasa Indonesia yang baku, dan pedoman transliterasi itu dari sisihkan di disertasi ini tolong itu diterjemahkan, dan itu banyak masalah disertasi. Juga berkaitan dengan pengutipan surat, ya, masih banyak di sini yang juga belum sesuai dalam pengutipannya. Tolong nanti ya bagaimana surat itu ketika dikutip, tentunya nama surat ditulis berdasarkan pedoman transliterasi, karena tidak ada nama surat itu yang pakai bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa asing besar. Ya, nomor surat juga itu masih banyak yang belum ditulis, tolong nanti diperbaiki. Ya, juga tidak banyak, tapi masih kami dapatkan dalam penulisan khususnya teks-teks Arab, ya, seperti hadis, ya, itu yang isinya tanpa spasi itu ditulis masih kami juga nanti tolong diperbaiki. Itu mungkin beberapa catatan berkaitan dengan penulisan disertasi. Ya. Pertanyaan berikutnya ini yang gampang-gampang saja, ya, tidak jauh dari Masturah. Ya. Masturah itu sebenarnya secara bahasa itu apa sih? Masturah kalau secara bahasa sebenarnya tertutup. Secara bahasa tertutup. Kenapa program jamaah taklim tadi itu yang dinamakan dengan Masturah yang secara bahasa itu
tertutup tadi ya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa dinamakan program ini dengan Masturo? Coba bisa dijelaskan? Nah, terima kasih Yang Mulia. Bahwasannya program ini dikatakan Masturo karena memang dalam program kenyataannya wanitanya ini dalam keadaan tertutup secara total. Ketika mau mengikuti program Masturo selama di luaran mungkin di kerjaan atau dalam aktivitas sehari-hari mereka membuka wajahnya, membuka sering masih terbuka auratnya. 3 hari inilah ditutup secara sempurna sehingga mereka menutup sampai ke seluruh wajahnya, bahkan sampai ke tangannya tertutup, ke bagian lengannya sampai menggunakan sarung seperti itu. Kemudian masuk ke dalam rumah yang betul-betul tertutup, yang tidak ada laki-laki yang tidak ada di dalamnya, betul-betul steril untuk mendapatkan nur Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dan nur Muhammad melalui hadis-hadis Rasulullah. Ini supaya bisa masuk sehingga suasana malaikat ini ada, sehingga betul-betul dibuat betul-betul siap menerima. Karena selama ini berdasarkan banyak ibu pengajian yang juga hadir, mungkin selama ini kita mengaji, kita dalam keadaan yang masih ada main-mainnya, ada yang mungkin belum serius. 3 hari itulah mereka yang Masturo diupayakan untuk betul-betul serius mengikuti program, sehingga apa yang disampaikan oleh Mubayyin itu bisa, Mubayyin ini yang memberikan pencerahannya ini betul-betul masuk ke dalam penuh hati, sehingga walaupun hanya 3 hari mereka ikut program Masturo, orang begitu pulang Masturo terkadang sampai kaget, kenapa bisa berubah total? Yang tadinya mereka terbuka auratnya, suka membuka sembarang, tiba-tiba tertutup secara sempurna. Jadi program ini dinamakan dengan Masturo karena prakteknya itu kaum perempuan serba tertutup gitu. Tertutup, betul sekali. Tidak dengan laki-lakinya. Tidak dengan laki-lakinya. Laki-lakinya ada di masjid. Nanti mereka bertemu pagi hari, misalkan malam hari mereka khusus. Nanti dulu, berarti ini yang diberikan pencerahan ini hanya pihak perempuan. Hanya pihak perempuan. Tapi yang laki-laki di dalam masjid juga buat program. Namanya program Rizal. Tapi materinya sama dengan Masturo. Materinya materi Rizal, cuma berkaitan dengan Masturo. Bagaimana mereka ikram kepada istri, sayang kepada istri, sayang kepada keluarga. Khusus untuk yang keluar 3 hari memang membahas tentang masalah keluarga. Oke, pertanyaan kami lanjutan. Itu tadi yang dijelaskan oleh Prof. Hendus. Ya, pertanyaannya kan kenapa program ini dinamakan dengan Masturo, kan tadi penjelasannya. Itu memang demikian penjelasan resminya atau itu tafsiran Prof. Hendus saja? Memang demikian penjelasan resminya. Memang dari pusatnya India sana sampai ke seluruh pelosok semua sama. Karena dalam program Masturo ini, ya perempuan dalam hal ini diposisikan dia harus terisolir dari dunia luar, bahkan dalam berpakaian pun serba tertutup, maka program ini dinamakan dengan Masturo. Tidak, salah satunya. Kalau yang saya pahami, mohon maaf, bukan seperti ini. Saya pikir, karena saya bukan bagian dari jemaah, tapi saya kalau tidak tahu, ini saya baru tahu. Ternyata ini alasan kenapa program ini dinamakan dengan Masturo. Ya, saya pikir program Masturo ini terinspirasi dari hadis Rasul. Kan ada hadis Rasul, man satara musliman satarahu di akhirat, dalam satu versi. Ya kan? Ada versi lain, man satara musliman satarahu di dunya wal akhirat. Saya pikir, ya kan, program Masturo ini, ya program ini dinamakan dengan Masturo itu karena terinspirasi dari hadis ini. Karena tidak menutup kemungkinan saat suami istri itu diambang perceraian, ada banyak aib yang dimiliki oleh keduanya. Maka dalam program ini diupayakan aib dari keduanya itu ditutupi. Kemudian dilakukan semacam rekonsiliasi atau bahasanya islah atau mediasi. Itu yang saya paham. Ternyata kan itu masuk dalam kategori ada di dalam haji, termasuk ada materi di dalamnya. Bagaimana terinspirasi ketika firman Allah turun, wanita-wanita langsung menutupi wajahnya. Kemudian mereka menutup secara sempurna. Ini pun masuk dalam kategori, dan di bagian adab, materi adab memang masuk ada di dalamnya. Bahwasanya suami dan istri ada pakaian, maka mereka harus menutupi aib masing-masingnya. Oke, ya. Ini kan Masturo kan berkaitan dengan perceraian. Intinya bagaimana perceraian itu jangan sampai terjadi. Ya,
Intinya dengan perceraian itu dan bagaimana meningkatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi yang ikut dalam program Masturah kan mereka-mereka yang diambang perceraian. Tidak juga. Oh tidak juga. Tidak. Yang dalam keseharian sakinah, mawaddah, warahmah tidak ada masalah juga bisa ikut Bisa program itu Masturah. ada di dalamnya. Dan itu dianjurkan supaya kelanggengan rumah tangga itu terjaga dan lebih istiqomah lagi dalam ketakwaan kepada Allah. Kalau untuk yang mereka sudah di ujung batas mau bercerai, maka dijadikan sebagai rujukan. Itu telah masuk. Siapa tahu ketemu asbabnya bisa rukun kembali. Oke, karena Al-Quran itu ya, kamu Fendus, walaupun ada banyak ayat yang berbicara tentang pernikahan, tapi tidak ada itu surat dinamakan dengan surat nikah. Ya kan? Sebaliknya ada satu surat yang dinamakan dengan surat tolak. Ya kan? Ada surat tolak itu kan? Surat pendek, surat asir. Ya kan? Ya, ayatnya itu hanya ada 12 ayat. Ya kan? Cuma 2 lembar itu surat tolak itu. Pertanyaannya, ya, ada nggak korelasi nasabah antara program Masturah ini dengan ajakan untuk bertakwa yang itu berulang-ulang tersebut dalam surat Al-Falaq itu? Ada nggak korelasinya? Sangat berkorelasi. Apa itu? Contohnya misalkan di dalam kalau dalam surat Al-Falaq ini kan semuanya rata-rata angka perceraian ini karena kurangnya ketakwaan. Maka korelasinya dalam Masturah di sini memang yang menjadi rujukan paling utama di dalamnya itu pokoknya takwa, saling mengajak dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tidak ada pandangan. Pokoknya takwa sebagai fondasi. Sehingga kalau takwa ini sudah masuk ke dalam lubuk hati suami dan istri, mau masalah nggak ada uang pun, mau masalah ada wanita lain pun, mau masalah lelaki lain pun, itu bisa disikapi dengan nilai takwa. Ini takdir yang Allah. Apa itu ayat takwa di dalam surat Al-Falaq itu? Promosi itu siapa? Potongan-potongannya saja. Salah satu Satu, ya, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Itu semua. Ya. Al-Falaq itu nama. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya kan? Terus وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Terus وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Semuanya tersebut itu dalam surat Al-Falaq itu. Dan bukan tanpa alasan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ itu berulang-ulang penyebutannya, ya kan? Itu bukan tanpa alasan. Maka itu sudah bisa kami tanyakan, ada nggak korelasinya? Jangan-jangan program Masturah ini ngomong nggak ada. Mungkin kalau kita sudah tahu juga terinspirasi, ya kan? Sebagaimana tadi penamaan Masturah itu terinspirasi dari hadis man satara musliman. Jangan-jangan program Masturah ini juga terinspirasi dari ya perintah untuk bertakwa yang itu diulang-ulang itu dalam surat Al-Falaq. Ya kan? Nah, tentunya itu siapa pencetus program Masturah itu siapa? Pertamanya ada Syekh Muhammad Ilyas yang ada di India. Jadi beliau pertama kali menemukan program ini bahwasanya beliau riset dulu para sahabat yang pertama kali termasuk Rasulullah yang pertama kali menerima ajaran Islam ternyata perempuan. Para sahabat-sahabat juga Utsman, kemudian Umar, ini juga masuk Islam asbabnya perempuan. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau Romo Fendus suruh menjelaskan hanya lebar dengan sepotong-potong itu. Oke, sebenarnya hukum keluarga ini kan menarik ya kan. Hukum keluarga ini kan ya up-to-date dengan kasus-kasus kekinian dan gitu kan. Pertanyaan yang sama tadi sudah disampaikan juga oleh Rasulullah berkaitan dengan hadis, salah satu hadis yang ditulis oleh Romo Fendus di halaman 47, ya kan? Jika da'a rajulu imra'atahu ila firashihi ila akhir hadis, ya kan? Ini kalau kita ngikutin beritanya artis, nah, itu kasus yang lagi viral, ya. Siapa Ustaz yang lagi viral itu? Ella Melinda,
ya kan, sama Ferry Irawan, kan gara-gara hadis ini, ya kan, dalam pemberitaannya itu kan di-insert atau di apa itu, berita-berita selebriti itu kan gara-gara Ferry Irawan nge-share ke Vena Melinda hadis ini. Kemudian Vena Melinda nggak terima dengan sharean si Ferry Irawan. Dari situlah kalau kita ikuti dari pemberitaan di media massa, kemudian terjadi KDRT, bahkan Allah akan berakhir sampai perceraian atau gimana. Tapi itu kan berawal dari suaminya Ferry Irawan ini menge-share hadis ini ke istrinya ini, ya kan? Nah, coba apa yang bisa misalnya Promovendus diminta untuk menjadi mediator dalam hal ini, ya kan? Ada konflik antara pasangan suami istri, ya kan? Ya, sumber konfliknya itu adalah keberadaan hadis. Bagaimana Promovendus bisa menjelaskan? Karena saya baca ini sebenarnya penjelasan yang ditulis oleh Promovendus itu sudah sangat komprehensif sekali. Sejumlah ulama hadis pendapatnya itu dikutip dan ditulis untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari hadis Rasulullah ini, sehingga jangan sampai di kemudian hari disalahpahami hadis ini. Bisa nggak saudara menjelaskan? Ya kan, merujuk kepada pendapat para ahli hadis sebagaimana yang dikutip dalam disertasi. Silakan. Baik, terima kasih. Kemudian bahwasanya sebagai seorang mediator ini memang harus memiliki unsur di dalamnya adalah netralitas, tidak memihak salah satu. Ini unsur keberhasilan daripada mediasi bisa berjalan dengan baik. Seandainya saya diamanahkan untuk menjadi mediator antara Ferry dan Vena Melinda, maka yang saya akan lakukan, saya akan dudukkan bersama. Sebelumnya saya akan sadarkan terlebih dahulu bahwasannya mereka tidak bisa menerima takdir Allah ini karena kurangnya agama dalam hati mereka, kurangnya takwa dalam agama dalam hati mereka. Sehingga yang harus ditekankan terlebih dahulu adalah bagaimana menyadari hak kewajiban suami dan istri dengan menyadarkan apa yang namanya agama masuk ke dalam hati. Kasus yang terjadi pada Ferry ini terjadi karena penyampaiannya langsung kepada istrinya di broadcast dalam bentuk WA. Maka ketika istrinya awam dengan agama dan tidak memahami bahwa ini sebuah perintah kewajiban yang memang bagus sekali sebenarnya untuk kepentingan istri, karena tidak dilakukan dengan agama yang rendah, maka jiwanya berontak. Karena berontaknya tersebut akhirnya terjadi konflik. Suami punya dasar hadisnya, istri juga belum siap menerima hadis tersebut, sehingga terjadinya adanya kontra. Maka kalau memang harus dipersatukan, mereka harus didudukkan bersama. Didudukkan bersama, dinasihatkan tentang perkara agama. Ini bukan salah masing-masing, tapi salah keduanya. Ini bukan benar keduanya, bukan benar masing-masing, tapi benar keduanya. Wahbah Zuhairi, bagaimana beliau menjelaskan hadis ini? Ya, bagaimana beliau menjelaskan Wahbah Zuhairi, bagaimana di dalamnya beliau membuat ya bahwa suami istri ini harus ada kemubadalaan. Seorang suami memang harus dituruti keinginannya. Ketika sudah meminta ke atas ranjang, maka istri wajib mengikuti. Dalam hadis yang lain, walaupun sedang di atas punggung onta, artinya wajib sekali. Akan tetapi para suami juga harus mengerti kondisi sang istri. Tapi ditulis di sini ya, catatan yaitu selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Nah, ini yang ditekan. Tidak ada mubadalah di sini. Ya, Wahbah Zuhairi belum paham dengan mubadalah. Karena zaman itu belum ada mubadalah itu kan. Ya, nah, Mustafa Imarah. Sekarang penjelasannya sangat komprehensif sekali. Dan itu yang kami minta, yang Promovendus untuk menjelaskan. Ya, Mustafa Imarah berpendapat berkaitan dengan hadis tadi agar supaya tidak dipahami secara hakiki, secara literal. Ya, saya mendukung para ibu ini karena Promovendus sepertinya agak biasa seperti ini. Mubadalah, jadi tengah-tengah. Ya. Mustafa Imarah berpendapat bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa alasan. Bahkan, ya seorang pakar hadis yang bernama Aisyah Rodis, beliau menjelaskan, ya
Pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak ada misalnya perasaan istri saat itu tidak terasa, ia boleh menanggungkannya sampai batas 3 hari. Maksud rasanya seperti itu, ya kan? Ya. Ya cukup. Selamat, Promoterius ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah ada ya, rupanya tadi sudah ada, cuma yang disampaikan karena dari ceramah begitu. Jadi, antara yang itu yang diucapkan ada beda. Saya rasa cukup jelas tadi. Kita akan lanjutkan dengan Bapak Dr. Mamun baru pokok nomor 2 dan nomor 4 waktunya tidak sebelumnya yang silakan. Waalaikumsalam. Langsung saja. Beberapa pertanyaan sebagai klarifikasi dari apa yang ditulis. Terus masalah kontribusi dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Kalau di sini dilihat halaman 403. Kontribusi dalam pembaruan hukum keluarga Islam ini ada 5-6 poin besi, ada 5 persoalan yang ditawarkan. Yang saya lihat di sini yang nomor 2. Tadi sudah dikemukakan kaitannya dengan persoalan mahram hakiki. Mahram hakiki ini ternyata sebenarnya mengkritisi tentang potongan hadis la tusatu rumah satu ila ma'adi mahram. Jadi seorang wanita, perempuan atau seorang wanita bepergian itu tidak boleh kecuali disertai dengan mahramnya. Ini yang dijadikan salah satu pandangan untuk kontribusi pembaruan hukum keluarga Islam. Tetapi di dalam uraian tulisan negara ini di akhirnya itu bahwa ketika wanita bepergian atau safar harus dengan mahramnya. Kalau harus dengan mahramnya berarti kemana saja harus ditemani suaminya. Dan memang ya secara tekstualitasnya itu seperti itu. Nah, era sekarang kan perlu dipahami secara kontekstual. Nah, pertanyaannya bagaimana memahami dan mengkontekstualisasikan hadis ini di era globalisasi dan kemajuan informasi komunikasi modern saat ini. Sebab hadis ini kalau kita lihat asbab nurunnya, zaman dahulu itu ya wanita bepergian sendirian itu menjadi masalah. Kendaraannya onta atau keledai, lalu melintasi pada pasir yang begitu sepi jauh. Kemudian juga tidak wanita itu ya bepergian sendiri ya. Itu keselamatannya akan terganggu. Kalaupun juga akan ditemani oleh yang bukan mahramnya, mungkin akan juga itu kan menimbulkan fitnah. Itu dulu 14 abad yang lalu. Lah era sekarang abad ke-15 Hijriah atau ke-21 Masehi kan sudah berubah. Secara metode hukum Islam, al-hukmu yaduru ma'ilatihi dan wa'adana. Hukum itu berjalan beredar serta ada tidak ilat hukumnya. Ilat hukumnya sudah berubah, berarti hukum itu tidak ada. Artinya apa? Bisa dipahami wanita sekarang bepergian kemana saja tidak boleh sendirian. Yang penting tadi kata kuncinya diizinkan oleh suaminya kan kayak gitu. Dan memang ahli hukum Islam juga dalam norma yang lain terkena rajin kalau duduk akar tidak boleh duduk aslinya buat antinya disebabkan perubahan situasi dan kondisi maka tidak bisa berubah. Jadi pertanyaannya bagaimana memahami dan mengkontekstualisasikan apa yang saudara tulis ini dengan era sekarang. Terima kasih yang mulia. Di pembahasan kontribusi yang ada di dalamnya berkaitan dengan
mahram hakiki di sini adalah suami. Memang betul di situ sampaikan dari hadis yang tadi yang mulia sampaikan, memang wanita harus izin kepada suami. Tapi ada kelanjutan di dalamnya yang saya sampaikan di situ. Hal inilah yang dijadikan pemeran hukum Islam agar dimasukkan ke dalam undang-undang KHI, bahwasannya wanita harus lebih berhati-hati. Saya sampaikan di sini berhati-hati ketika perjalanan, harus dengan mahram hakiki. Artinya ada kehati-hatian yang memang harus digarisbawahi di sini dengan catatan dan tujuan untuk menjaga marwah wanita tersebut sebenarnya. Dengan kondisi yang sekarang ini banyak, mohon maaf, banyak pelecehan, banyak sesuatu yang tidak diinginkan, sebenarnya untuk melindungi harkat wanita. Tapi kesimpulan saya belakangnya, akan tetapi seorang suami juga diharapkan lebih bijak dalam memberikan izin. Nah, di masa sekarang ini dengan adanya teknologi berupa handphone, video call, dan segala-galanya, mungkin ini bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa wanita ketika mau pergi harus tetap meminta izin kepada suaminya dengan metode yang terbaik, yang termudah saat ini. Tidak menghalangi dari hadis tersebut, akan tetapi minimal telepon, minimal minta izinnya lewat WA atau video call di mana posisi, jadi suami juga bisa lega dengan kondisi sekarang ini. Ya, artinya kalau istri pergi sendiri ya, tanpa ditemani oleh suami, tidak ada masalah. Dengan kondisi catatan ada unsur keyakinan keselamatan. Pergi haji misalnya, tidak ada suami, Ya. kendaraan juga pesawat terbang, apa yang kita dibawa? Sebaiknya memang tetap harus ada suami, harus sebaiknya. Ya kan? Akan tetapi dengan kondisi misalkan suaminya tidak bisa ikut karena mungkin harus tahun depannya dijadwal tidak bisa ikut, maka bisa diwakilkan kepada mungkin mutawifnya sebagai wali berikutnya, gitu, sebagai mahram berikutnya. Kalau sekarang istri sendirian pergi haji atau kemana saja sepanjang pendidikan, Aman. Kalau menurut saya kan itu pembaruan itu jadi tegas. Dan memang pembaruan hukum keluarga ini kan pada dasarnya bagaimana memperbarui pemahaman terhadap tapi ya barangkali ini relasinya ini perlu dimengerti. Karena apa? Di sini endingnya itu ketika wanita bepergian atau safar harus dengan mahramnya, atau harus dengan mahramnya, jadi tidak boleh tidak ada suami kan? Jadi mungkin bahasanya. Yang pertama, kemudian yang kedua, dalam tulisan saudara ini bahwa program Masturah itu bisa mengantisipasi perceraian, bisa meminimalisir bahasa. Tapi fakta di Lampung saja saat ini bukan semakin turun, tapi semakin bertambah. Ini kita lihat faktanya, ya baru viral gitu ya. Saya kata sepanjang tahun 2022 di Lampung, datanya ini ada di PTA dari 14 kabupaten kota, ada 17.043 kasus perkara perceraian ini. Cerai gugat itu 13.496 perkara. Cerai tolak hanya 3.547 perkara. Tahun 2021 sebelum tahun 2022 itu hanya 16.110 perkara. Jadi ini kan bukan semakin turun tapi semakin naik. Nah, keberadaan daripada program Masturah, saya yakinlah 17.000 itu di dalamnya banyak mungkin orang-orang dalam hal ini. Ini bagaimana kita untuk bisa berperan bahwa program Masturah ini bisa meminimalisir, bisa mengantisipasi perceraian yang cenderung terus meningkat. Ini bagaimana penjelasannya? Ya, memang Prof, saya juga mensukai di dalamnya ketika di pengadilan agama beserta para hakim di pertanyaan juga saya tanyakan apakah ada orang-orang jemaah tabligh yang bercerai juga. Ya, dari hasil saya melakukan penelitian ada memang Prof yang melakukan perceraian di jemaah tabligh hanya nominalnya 5% dibandingkan yang lainnya. Nah, kenapa ini angkanya terus meningkat? Saya mengambil sebuah dari angka-angka yang saya coba teliti
karena mungkin bisa jadi mereka belum ikut masturah. Kemudian saya tanya ke jamaah tabligh, apa alasan mereka akhirnya sudah ikut masturah, ternyata mereka tetap bercerai. Itu pun juga saya coba kaji. Ternyata jawabannya karena mereka tidak mengikuti aturan baku yang ada di dalamnya, tidak sesuai dengan arahan yang ada di dalamnya. Sehingga walaupun mereka sudah ikut masturah, mereka tidak mengikuti. Contohnya misalkan masturah itu 4 bulan sekali. Pas 4 bulan sekali mereka ternyata tidak ikut masturah lagi. Ibarat kata HP sudah lobek, tidak dicas lagi. Maka akhirnya mereka tidak bisa mengikuti program. Akhirnya terjadilah perceraian tersebut. Tapi angkanya hanya 5%. 50% itu mengatakan bahwasanya ketika saya tanya angka perceraian di jamaah tabligh, itu jawabannya adalah tidak ada. 45% mengatakan sedikit, kemudian yang 5% baru mengatakan ada. Jadi harapannya bahwa program masturah ini tidak saja berlaku pada kelompok jamaah tabligh saja, tetapi untuk semua umat Islam, apalagi konteksnya keluarga Indonesia. Nah, ini bagaimana kita bisa mewujudkannya sehingga bisa betul-betul program masturah itu ada berguna dan memang memberikan kontribusi. Nah, ini barangkali dalam acara ini yang dirumuskan pada akhirnya orang yang tidak menggunakan diberikan masukan seperti ini bisa menjadi berguna. Kemudian yang terakhir, jamaah tabligh ini kalau kita amati itu ternyata dalam tataran ibadah antara hakikat, antara syariat dan hakikat ini menjadi satu kesatuan, biasanya yang terintegrasi. Tapi bahasa lain itu antara zahir dan batin itu memang iringan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tergantung orangnya. Nah, ketika memang lihat konteks antara syariat dan hakikat atau zahir dan batin, bagaimana untuk bisa dilakukan supaya pembaruan agar disesuaikan dengan kondisi real saat ini, sehingga ibadah itu kalau juga di dalam literatur itu persoalan relatif Allah secara teknis kan akal juga memang bisa ada di dalamnya. Ini bagaimana agar pada akhirnya dalam tabligh itu bisa berkelanjutan. Baik, mungkin memang ini menjadi salah satu rekomendasi nantinya Prof yang saya gambarkan di sini, bahwa dalam rekomendasi dan saran saya agar jamaah tabligh ini lebih terbuka kepada masyarakat. Selama ini kan memang jamaah tabligh ini sudah mengajar, cuma mungkin karena di luar sana mungkin masih ada yang tertutup dengan jamaah tabligh sehingga belum mengikuti. Padahal ketika jamaah tabligh ini mau terbuka lebih banyak lagi kepada masyarakat, mungkin lebih diterima lagi dengan catatan kita yang diajar misalkan berangkat ke masjid, kita juga membuka diri, tidak a priori gitu, sehingga kita juga bisa ikut di dalamnya, melihat ada di dalamnya, bukan hanya dari luarnya saja. Nah, ketika nanti ini saya jadikan sebagai saran, saya akan jadikan nantinya kepada pimpinan jamaah tabligh. Mari sama-sama pimpinan jamaah tabligh diharapkan untuk lebih terbuka lagi, sehingga bisa diterima di masyarakat luas, lebih mudah cepat berkembangnya, dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum usulan saya ini. Begitu. Pada kali itu Pak Ketua. Terima kasih. Kemudian kelima, Bapak Ketua bersama rekomendasi 10 menit waktu Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua Sidang Komisi Dr. Profesor Anjamudi tim penguji yang alhamdulillah hadir pada siang hari ini, khusus pengopendus serta keluarga dari perguruan tinggi maupun keluarga yang cukup habis. Alhamdulillah sudah sampai ke pernikahan. Menunggunya mungkin tadi dokter ya, tapi sampailah pada kapas tanggal 1 Februari. Untuk memperkuat promosi dokter ini, Profesor, saya ingin mendapatkan penjelasan real. Kalau baca judulnya, pencegahan perceraian melalui program masturah. Ini asumsi yang terbangun pertama, itu penyebab perceraian adalah istri. Lantas
Mengapa demikian? Karena diperkuat oleh Prof. Hendus bahwa program Mastura itu ya istri yang jalankan. Bagaimana klarifikasinya? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Betul sekali bahwasanya awalnya memang saya melihatnya dari angka rujukan gugatan yang ada di pengadilan. Ini yang meminta cerai kebanyakan adalah wanita. Makanya program Masturah ini memang khusus untuk wanita. Jadi ketika wanita disadarkan untuk bagaimana lebih mengenal Allah, lebih kenal terhadap takwa kepada Allah, maka angka itu bisa ditekan perceraiannya. Ditambah dengan laki-lakinya itu program rizal yang laki-lakinya, maka cocok antara istri dibuatnya taat kepada Allah, hormat kepada suami, suami pun dibuat taat kepada Allah, meningkatkan takwanya dan sayang kepada suami istri. Ini dianalisis dengan teori mubadalah. Yang perlu dimubadalah itu istri atau suami dan istri? Suami dan istri. Suami dan istri. Dan apakah kemudian Prof. Karena judulnya ini hanya program Masturah, kan tidak seimbang ini. Judulnya Masturah, konsepnya mubadalah, maka kemudian tadi kok mendiskreditkan sekali itu pihak yang perempuan. Bagaimana Prof. menjaga agar kemudian dengan teori mubadalah dua-duanya baik suami dan istri itu terletak pada tempat yang objektif untuk menjadi bahan riset dan rekomendasi Prof. ke depan. Terima kasih kemudian. Karena sebenarnya di program Masturah ini bukan hanya wanita saja. Ketika program Masturah dilakukan, maka suami pun ikut. Jadi sebenarnya kalau program rijal itu hanya laki-laki saja, tapi kalau program Masturah sesungguhnya wanitanya dididik, laki-lakinya juga ikut dididik. Cukup sampai sini. Jadi tadi ada kerancuan pertama, Masturah itu khusus perempuan. Atas kemudian ada rijal. Lantas kemudian yang ketiga timbul bahwa Masturah samping perempuan juga ada laki-laki. Itu membuat suasana pemahaman kita bias. Sekarang secara tegas dijelaskan Masturah itu untuk wanita atau juga untuk laki-laki pria, sehingga konsep mubadalah terjadi untuk memperkuat dan menganalisis Masturah. Ya. Terima kasih yang mulia. Jadi Masturah memang khusus untuk wanita, akan tetapi laki-lakinya ikut di dalamnya, sehingga antara laki-laki dan perempuan konsep Masturahnya itu terjadi karena ada rijalnya juga. Jadi suami istri di dalamnya, sehingga konsep mubadalah yang dijadikan sebagai landasan teori bisa diwujudkan sebagai kesalahan di situ. Terima kasih. Itu kita ambil ya di konsepnya. Karena jangan sampai nanti ini jadi disertasi, promosikan, ada temuan, tiba-tiba goyang di diri. Jadi konsep itu bubar dari awal. Nah, ini harus dipatenkan, maksudnya paten definisi itu pada konsep yang saudara jelaskan. Yang kedua, sepertinya Prof. itu menghayati sekali Masturah ini. Prof. itu sudah berapa kali? Saya kebetulan sebelumnya adalah orang yang anti Masturah dan anti jamaah tabligh tadinya. Tapi saya melihat sahabat saya, Pak Haji Firman, dengan beliau ada di jamaah tabligh, saya melihat kehidupan dulu beliau, masa lalu beliau seperti apa, akhirnya jadi contoh buat kami. Ternyata beliau begitu mengikuti jamaah tabligh, ternyata berubah 180 derajat. Luar biasa, itu menjadi ibrah pelajaran bagi kami. Beliau sampai akhirnya menjadi seorang rektor seperti itu, ya kan, dengan istrinya juga yang betul-betul menutup aurat secara sempurna. Itu jadi contoh buat kami dan menjadi itibar bahwa alangkah baiknya kalau saya coba mencontoh sesuatu yang baik dengan mengikuti di dalamnya. Alhamdulillah, karena kalau untuk masuk meneliti ini, ketika tidak ikut Masturah akan sangat susah juga mendapatkan data-data di dalam. Betul. Akhirnya perlu juga ketegasan di saat bagaimana menganalisis secara objektif Masturah ini dalam kacamata seorang akademisi yang akan meraih gelar doktor, bukan sebagai peserta jamaah tabligh yang Masturah. Karena apa? Kritik-kritik terhadap Masturah dan jamaah tabligh akan menjadi dangkal
di saat Profendus tidak bisa mendudukkan pada wilayah objektivitas yang sempurna, walaupun mungkin ada sedikit error ya, kalau dalam statistik ya, ada sedikit bias, tapi lebih banyak pada objektivitas. Itu yang dirasakan kami itu belum mengenal pada kritik terhadap Masturah dan Jamaah Tabligh. Banyak, hampir lebih pada promosi Jamaah Tabligh dan promosi Masturah dalam disertasi ini. Ini perlu diperkuat. Ini syarat untuk diperkuat. Karena penuju kedua, pertama dan kedua yang meminta jawaban dari lulusan masalah 1, 2, 3 itu ada di kesimpulan dengan rajin, dengan jelas dan dengan sempurna. Yang terakhir, program Masturah ini tertutup. Jangan-jangan kalau mau dibangun dalam konsepsi kontribusinya terhadap pembawaan Islam tidak jadi Masturah, jadi Masturah. Jadi Masturah Indonesia. Karena tertutup kan, tertutup sehingga mau dibawa jadi terbuka. Jangan-jangan jadi waktu ini, jadi Masturah lagi. Silakan ya. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi kalau secara programnya, ini sebagai saran kritik saya kepada Jamaah Tabligh, sebagai bentuk netralitas saya, walaupun saya pernah mengikuti Masturah, tapi saya sebagai orang yang netral dalamnya, saya begitu keras kepada teman-teman Jamaah Tabligh agar jangan terlalu tertutup tentang masalah program, sehingga programnya bisa dibuka secara umum. Tapi kalau pas teori di dalamnya, pada saat prakteknya memang tetap harus tertutup. Jadi mereka yang sudah menginginkan untuk ikut Masturah tetap harus mengikuti program Masturah secara tertutup. Tapi programnya, kemudian penyampaiannya ini bisa disampaikan ke masyarakat luas. Jangan menggunakan sistem mengendap-endap, sehingga orang-orang itu bisa melihatnya secara global, terbuka, bahwa ini memang harus semua merasakan begitu. Hanya mungkin karena belum sampai pesan dan pesannya, sehingga masih terkesannya sangat eksklusif. Jadi punya PR membuat program yang tak tersusun. Kita menggunakan dan menggait seluruh masyarakat yang memang menginginkan kesakingan malah kemudian yang diberikan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak ujian ya, baru kemudian pertama tapi nampaknya memang kita perlu Profendus ini perlu lebih ekstra yang menghormati disertasi ya. Ekstra itu baik dalam teoritis maupun metodologis serta dalam penelitian penting juga ya. Apalagi secara kontekstual kita sekarang memasuki masa era disrupsi, di mana hampir setiap tema-tema yang ada itu membutuhkan redefinisi ulang. Dan begitu, jadi dari konteks sapa, seperti mana sih sapa itu sekarang? Dan begitu. Namanya satu hari yang tahu apa yang seperti apa sehingga harus ada izin itu dan apa ini harus setiap apa harus ada izin, bukankah izin bisa dari analog dunia yang kuasa dibaca sekali untuk 1 bulan kan bisa begitu perdebatan yang menurut saya menarik dan karena perlu dicermati hati-hati dari berdasarkan rapat Dewan Penguji. Dengan ini disampaikan, pertama, setelah kami tim penguji memperhatikan pemaparan dan jawaban-jawaban Profendus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim penguji dari awal hingga akhir, serta memperhatikan nilai ujian prakualifikasi, ujian tertutup, nilai-nilai ujian semester selama mengikuti perkuliahan, maka dengan memperhatikan pula sidang Dewan Penguji dalam ruang tertutup, pertama kami sampaikan bahwa Saudara Suratno diminta untuk memperbaiki lebih sempurna, lebih baik lagi
terhadap disertasi yang saudara susun. Yang kedua, dalam perbaikan itu judul redaksional judul seperti apa yang tadi saya sampaikan itu hendaknya menjadi pertimbangan utama, mengingat Anda saat ini sesungguhnya adalah sedang mengkaji program Masturoh dalam bingkai kerangka teoritis mubadalah untuk kasus jamaah tabligh, ya, studi kasus jamaah tabligh pada Provinsi Lampung. Jangan sampai ini lupa ya. Sanggup? Nah, waktu disediakan 2 bulan untuk melakukan perbaikan secara total ya. Bila Anda menyatakan sanggup, maka dengan ini dinyatakan bahwa Promovendus Suratno nomor induk mahasiswa 19740300011 Prodi Hukum Keluarga dinyatakan lulus. Dengan IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Maka pada tanggal 1 Februari 2023 ini, saudara ditetapkan sebagai doktor yang ke-280 dan kepada saudara diberikan gelar doktor bidang hukum keluarga Islam beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Tapi ingat ya, tadi catatan perbaikan itu agar lebih bagus lagi ya untuk Anda lakukan dan skripsi. Bila tidak, saya sebagai ketua sidang tidak akan menandatangani nanti hasil akhir Anda. Sidang ujian promosi doktor dengan ini selesai. Sebagai ketua sidang dan juga rektor Universitas Islam Negeri dari Intan Lampung, saya mengucapkan selamat kepada Anda dan juga selamat kepada seluruh pihak yang tentu saja telah berkontribusi secara nyata dalam keberhasilan Anda siang hari ini. Sidang ujian, sebelum saya tutup, mungkin ada kata pesan dan lainnya dari tim tambahan? Tidak ada? Oke, dengan ini saya nyatakan selesai dan resmi kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.